from the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. A ship carrying humanitarian aid and activists to Gaza has been bombed by drones in international waters off Malta. People on board a boat carrying aid for Gaza say it's been attacked by Israeli drones in international waters off Malta. Setelah jutaan orang di Eropa berdemo untuk menuntut Gaza dibebaskan dan Israel dijatuhi hukuman. Dengan berbagai aktivitas dari 32 negara merencanakan datang langsung ke perbatasan Gaza lewat jalur Mesir demi membuka blokade bantuan. Terbaru pergerakan lain juga muncul dari jalur air. Saat baru-baru ini, laporan dari Al Jazeera menyebutkan jika aktivis akan membawa bantuan ke jalur Gaza dan menembus blokade dari Israel. Ini adalah langkah berani, langkah yang dilakukan demi membantu penduduk Gaza yang juga bisa jadi simbol perlawanan yang menunjukkan bahwa Gaza tak sendiri ketika dunia mendukung mereka. So, inilah cerita di balik dukungan global yang terus meningkat demi membebaskan Gaza dari penjajahan kolonialisme Israel. Jika dulu kalian mungkin gak pernah lihat langsung seperti apa penjajahan itu terjadi, maka kami pikir sekarang kalian melihat seperti apa penjajahan yang terjadi di Palestina, di mana Israel telah dinilai melakukannya oleh berbagai lembaga internasional, seperti PBB hingga organisasi HAM dunia. Jadi penjajahan itu begini, ada dua negara yang masuk ke negara lain dan coba menguasai wilayah secara paksa dengan mengabaikan kedaulatan dan hak-hak penduduk asli. Nah, dalam sejarahnya, Israel awalnya gak ada di Palestina. Namun pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pendirian tanah air nasional untuk orang Yahudi di Palestina tanpa konsultasi dengan penduduk Arab setempat. Tahun 1920 hingga 1948, Inggris menguasai Palestina dan selama itu imigrasi Yahudi meningkat pesat, di mana hal tersebut memicu ketegangan dengan komunitas Arab Palestina. Nah, pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan. PBB pun membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Padahal awalnya kan punya Palestina. Mulailah pemberontakan. Tapi karena dukungan dari Barat, peristiwa Nakba terjadi. Sekitar 750.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari rumah mereka. Israel pun menguasai 78% wilayah Palestina. Dan itu lebih besar dari yang dialokasikan PBB dalam rencana pembagian. Tak berhenti sampai di situ. Di tahun 1967 terjadi perang 6 hari dan pendudukan wilayah. Saat itu Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, Gaza Strip dari Mesir, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Dan sejak saat itu pula, Israel mulai melakukan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur hingga saat ini. Warga Palestina diusir dan blokade terhadap Gaza juga mereka lakukan, di mana Israel juga memiliterisasi dan melakukan kontrol penuh terhadap pergerakan warga Palestina. Melihat semua hal itu, apalagi kalau itu bukan tindakan kolonialisme atau penjajahan, di mana bagi kalian yang mikir Palestina kan nyerang duluan, makanya dibalas. Kalian mungkin nggak tahu sejarah ini kan? Atau mungkin tutup mata. Nah, saat ini penjajahan Israel telah masuk ke level yang lebih tinggi, yakni genosida, sebuah tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. 53.000 penduduk Gaza telah jadi korbannya, dan kini 2,1 juta jiwa penduduk Gaza dalam blokade Israel di area Gaza tanpa bantuan yang memadai, di mana PBB telah memperingatkan potensi kelaparan akut jika bantuan besar tak segera masuk. Gelombang protes dan tekanan dari pemerintah Eropa, termasuk para sekutu Israel yang mulai marah, layaknya Inggris, Prancis, Kanada, hingga Amerika.
Pada akhirnya membuat Netanyahu tertekan dan membuka blokade untuk masuknya bantuan. Saat ini bantuan memang telah masuk, namun dalam jumlah dan skema yang terbatas. Meski begitu, itu sudah jauh lebih baik daripada tanpa bantuan sama sekali. Nah, demi membuat bantuan bisa makin banyak yang masuk ke Gaza, tanpa blokade besar yang dilakukan Israel, tindakan nyata pun harus dilakukan. Setelah baru-baru ini, gerakan March of Gaza mencuri perhatian, di mana aktivis dari 32 negara akan ikut serta dalam terjun ke perbatasan untuk membuka blokade. Dari jalur perairan, Freedom Flotilla Coalition atau FFC kembali akan berupaya untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Mereka telah mengisi persediaan kapal dengan bantuan yang akan dikirimkan ke jalur Gaza. Dan menurut laporan, ini adalah percobaan yang kedua. Sebelumnya, misi ini sempat dilakukan pada awal Mei, namun dibatalkan setelah kapal FFC lainnya, Conscience, diserang oleh 2 pesawat tak berawak atau drone Israel saat berlayar di perairan internasional di lepas pantai Malta. Being attacked by the Israeli drones, and as you can see, there's huge damage here. There was 2-time attack on our deck, and there was almost 4 hours fire, and it took a lot of time to... Proposal gencatan senjata. Saat ini gencatan senjata tengah didiskusikan dengan proposal dari Amerika dikirimkan kedua belah pihak, yakni Hamas dan juga Israel. Menurut laporan terbaru yang kami kutip dari CNN, Israel telah setuju dengan proposal yang dibuat oleh Amerika dengan dimediatori oleh Mesir. Pejabat Israel itu mengatakan kepada CNN bahwa proposal tersebut menyerukan pembebasan 10 sandera yang masih hidup dan 18 sandera yang telah meninggal, serta gencatan senjata selama 60 hari. Meski begitu, pejabat itu tidak memberikan rincian tentang dimulainya negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen, yang merupakan tuntutan utama Hamas yang ditolak Israel. Maksudnya, dalam proposal itu belum dijelaskan atau adanya pembahasan soal perang secara permanen. Nah, penghentian soal perang permanen inilah yang dituntut Hamas. Saat menurut mereka, tanpa adanya penghentian perang permanen, Israel bisa melanjutkan serangan ke Gaza lagi setelah gencatan senjata usai. Hal yang dijelaskan oleh anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, yang mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kesepakatan itu tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk menghentikan perang. So, Hamas sendiri akan memberikan jawaban Jumat atau Sabtu besar soal proposal itu. Dan jika ditandatangani, maka gencatan senjata 60 hari akan dilakukan. Meski tak ada jaminan bahwa setelah itu, serangan tak akan terjadi lagi. Bantuan yang tak manusiawi. Ada alasan besar kenapa Al Jazeera menulis headline, bukan bantuan tapi penghinaan. Lihatlah ini. Gaza adalah kamp konsentrasi versi 2025. Saat puluhan ribu orang kelaparan selama 86 hari, kemudian datanglah bantuan. Dan kamu bisa melihat bagaimana bantuan itu diberikan saat orang-orang harus berbaris di jeruji layaknya tawanan. Sebuah tontonan yang kacau dan memalukan yang dibungkus kawat berduri dan dijaga oleh tentara bayaran Amerika. Pada akhirnya, kekacauan pun tercipta. UNRWA sendiri mengatakan bahwa mereka memiliki cukup bantuan untuk membantu 200.000 lebih orang di Gaza selama 1 bulan, yang meliputi makanan, obat-obatan, selimut, dan perlengkapan lainnya. Dan itu kenapa lebih banyak bantuan harus segera masuk, dengan dunia terus menekan Israel agar bisa mewujudkannya. Pada akhirnya apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar perang biasa, bukan sekedar konflik dua kubu, tapi sebuah penjajahan modern yang berlangsung di depan mata dunia, lengkap dengan blokade, pengusiran, pembunuhan massal, dan kini genosida yang diduga kuat sedang berlangsung. Gaza hari ini adalah kamp konsentrasi abad 21.
Dan ketika dunia mulai bergerak lewat Freedom Flotilla, aksi lintas negara dan gelombang protes dari 32 negara, kita tidak hanya melihat bantuan, kita melihat perlawanan moral, pembelaan atas kemanusiaan, dan sinyal bahwa kejahatan semacam ini tidak bisa lagi dibungkam oleh kekuatan militer atau propaganda. Apakah gencatan senjata akan benar-benar terwujud? Apakah Israel akan berhenti hanya setelah 60 hari? Atau apakah ini hanya jeda sebelum peluru kembali menyala? Yang jelas, dunia sedang menilai siapa yang memilih diam dan siapa yang memilih berpihak pada kemanusiaan. Dan seperti yang dikatakan oleh salah satu aktivis, jika kamu bertanya, kenapa kami nekat melawan blokade Israel dengan kapal? Maka jawabannya sederhana, karena diam bukan pilihan.